Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Waalaikumsalam. nama saya Fabian Brian Fauzan. Saya mahasiswa Universitas Semarang dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi dari kelas Pagi A 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan beberapa hal tentang penyiaran radio. Maka dari itu, saya minta bantuan dari salah satu anggota UKM Radio Ekspresi Mahasiswa USM, yaitu Kak Nita. Mungkin Kak Nita boleh perkenalan dulu deh. Halo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Isbatun Alia, biasa dipanggil Nita. Saya juga sama mahasiswa Universitas Semarang Ilmu Komunikasi angkatan 18. Kebetulan di sini saya sebagai anggota UKM Remus ya. Oke. 2018 nih. Udah semester berapa, Kak? Semester 6, semester akhir-akhir nih. Oh, bentar lagi skripsi dong ya. Amin. Semoga lancar deh. Jadi gini. Iya. Nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan ke Kak Anita. Nanti bisa minta tolong bantu dijawab ya, Kak? Boleh. Oke, langsung aja deh. Yang pertama, Kak Anita ini udah berapa lama ya di industri penyiaran radio gitu? Kalau boleh tahu. Jadi boleh sedikit cerita ya. Jadi dulu tuh masa SMK tuh kebetulan aku ambil multimedia dan kalau SMK tuh kan ada PKL gitu kan. Yeah. Yang kayak magang di mana gitu kan. Kebetulan dulu tuh dapet tempat di stasiun radio selama 2 bulan. Nah dari semenjak itu tuh akhirnya berlanjut sampai sekitar 1,5 tahun lah sebelum ke Semarang gitu. Nah di Semarangnya tuh melanjutkan ya bagi ilmu di UKM Remus gitu. Berarti kakak bukan asli Semarang ya? Aslinya mana? Bukan. Oh. Asli Brebes aku. Oh, Brebes. Kirain asli Semarang. Berarti itu SMA kelas berapa itu? Kelas di tahun terakhir apa gimana? Kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2. Iya, kelas 2 semester 2-an lah. Berarti memang udah jadi hobi gitu ya, Kak? Dari awal. Sebenarnya awal tuh bukan hobi ya, karena kewajiban ya sebagai siswa magang di tempat radio yang dulunya nggak pernah dibayangin bakal jadi penyiar juga. Akhirnya selama 2 bulan, setelah selesai masa magangnya tuh ditarik sama karyawan sananya katanya, ayo gabung aja, bisa siaran radio juga. Tapi siarannya pulang sekolah ya, nggak bolos sekolah. Iya. Oke deh, keren. Selama di radio itu pernah jabat sebagai apa aja, Kak? Kalau menjabat pastinya tuh sebagai penyiar radio ya. Cuman sedikit cerita kalau di radio lokal, radio daerah tuh kan karyawan stafnya tuh paling beberapa ya, antara 5-6 nggak sampai 10. Akhirnya setiap penyiar radio tuh harus bisa multi apa aja ya, kayak harus bisa siaran radio sendiri, ya harus bisa buat program sendiri, buat skrip sendiri gitu sih. Tapi staff pastinya tuh jadi penyiar radio gitu. Kirain ada masing-masing kayak masing-masing orang itu ada job desk-nya sendiri gitu loh, Kak. Ternyata enggak ya. Sebenarnya mungkin ada ya yang pasti. Cuman kalau udah kerja di lapangan setiap hari kayak siaran radio tuh kayak harus bisa gitu ya, handle sendiri-sendiri gitu. Iya betul, harus bisa menyesuaikan. Apa yang membuat kakak tertarik untuk masuk ke dalam industri penyiaran?
Mungkin tadi udah dijawab sih ya. Atau ada tambahan mungkin, Kak? Iya, iya. Awalnya tuh nggak ada pikiran atau ketertarikan buat jadi penyiar radio atau terjun di dunia penyiaran gitu ya. Tapi semenjak 2 bulan menjalani magang, akhirnya kayak punya rasa ketertarikan sendiri. Oh, jadi gini ya jadi penyiar radio. Oh, ternyata siaran radio dan dunia penyiaran tuh nggak hanya sedikit doang, karena banyak banget ya ilmu-ilmu, jadi banyak wawasan dan lain sebagainya. Jadi kayak mulai ketertarikannya di situ sampai sekarang masih tertarik banget sama dunia penyiaran gitu. Oke. Kalau sekarang masih aktif juga Kak di UKM itu? Apa udah berhenti? Di UKM ya, jadi masih cuman ngedampingin doang, karena udah semester tua juga ya. Oh iya. Kayak paling ngedampingin doang, kayak Iya. ya kayak sharing ilmu doang gitu. Nggak terjun setiap hari gitu. Oke. Kalau menurut Kakak nih, definisi penyiaran itu apa sih? Kalau boleh tahu. Definisi penyiaran. Sebenarnya aspek penyiaran tuh luas banget ya, karena penyiaran tuh kita kan membagi memancarkan suara melalui frekuensi radio, terus melalui udara, kabel dan media lainnya. Jadi definisi radio penyiaran tuh luas banget, dari mulai kita siaran, program-program dan lainnya gitu sih. Tapi lebih aspek yang aku tahu, lebih inti yang aku tahunya tuh penyiaran tuh salah satu media yang bisa didengar oleh semua orang, semua kalangan. Jadi bukan hanya dari remaja doang atau misalkan orang tua doang gitu. Berarti media untuk semua kalangan gitu ya, Kak? Gampangnya. Tuh. Kalau dalam produksi penyiaran radio gitu, tahapannya apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Produksi dalam penyiaran. Jadi punya tahapan sendiri-sendiri ya, kayak misalkan tahapan untuk siaran radio atau tahapan untuk pembuatan iklan, itu punya tahapan-tahapan sendiri. Tapi untuk di tahapan siaran radio sendiri tuh tahapan-tahapannya yang pertama tuh kita harus punya pengetahuan dulu, atau kita punya tema nih, misal hari ini kita mau bawain berita tentang apa, atau kita mau bawain program tentang apa. Terus kalau misalkan sudah menentukan tema, buat skrip. Setelah buat skrip tuh, jadi skrip tuh hanya kayak cuman kunci kita doang. Nanti kalau udah siaran sih ya bisa berekspresi, bisa ngomong luas lebih dari skrip ya. Nah, skrip terus tentu mood kita ya, mood sama tahapan-tahapannya ya, dari teknisnya harus dipersiapkan juga, terus dari iklan-iklan yang bakal ditayangin juga, terus dari lagu-lagu yang bakal di-request tuh harus sedia semua, standby semua. Jadi saat siaran radio itu kita udah siap semuanya dan tinggal siaran aja gitu. Berarti itu sistemnya kayak misalnya kita ada satu topik nih, terus nanti kayak di improve sendiri gitu ya, Kak? Iya, jadi sistemnya tuh kayak gitu. Terus kan radio itu kan misalkan 24 jam nih, jadi punya program sendiri-sendiri, misalkan di jam 1 sampai jam 2 siang programnya apa. Nah, misalkan jam 1 sampai jam 2 tuh programnya edukasi. Nah, itu di jam segitu tuh ya udah kita bahas tema tentang edukasi, terus kayak nanti setelah itunya kayak improve sendiri, kita kayak cari berita tentang edukasi dan lain sebagainya gitu sih. Berarti fleksibel banget ya kerjanya. Iya, banget, iya fleksibel banget. Kalau dalam pemilihan topik-topik yang mau diangkat nih, itu ada kriterianya sendiri nggak? Tentunya ada ya, karena harus ikut peraturan juga, jangan menyiarkan berita yang hoax, terus jangan sampai ada berita-berita yang tidak seharusnya dipublish tapi dipublish, kayak gitu sih, kayak ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Misalkan kita lagi memberitakan kasus apa nih, nah itu kita harus menggali dulu, itu kasusnya hoax atau enggak, terus seberapa kamu harus tahu dulu nih beritanya itu tentang apa.
Itu harus tahu wawasan lebih luas lagi. Jangan kita misalkan nih berita tentang pembunuhan, kita mensiarkan aja, tapi kan nggak tahu itu sebenarnya berita asli atau palsu, terus itu beritanya kayak gimana gitu sih. Berarti Harus tetap bisa ada memilih dan bisa memikirkan. Ada kayak risetnya juga ya, Kak? Riset tentang Iya, betul. itu. Nah, ngomong-ngomong soal aturan nih, kalau dalam penyiaran radio itu ada aturan-aturan gitu juga nggak sih, Kak? Aturan-aturan. Kalau dari aturan tuh lebih ke tata krama ya, tata krama, terus aturan-aturan dalam pembawaan program siarannya itu harus jangan yang berbau-bau apa ya, kayak yang tidak layak untuk masyarakat didengar gitu sih. Aturannya lebih sama sih kayak apa ya, kayak misalkan kita bawain berita nih, kalau misalkan orang tidak bisa menerima berita itu kan sama aja kita nge-share yang seharusnya tidak di-share gitu kan. Jadi ya aturannya harus tata rama sih yang paling penting. Kayak tata rama terus semacamnya gitu sih. Berarti kurang lebih aturan sama etikanya itu hampir sama gitu ya, Kak? Iya, sebenarnya aturan sama etika tuh hampir sama sih, karena kalau misalkan ada aturan ya berarti ada etika-etika yang di dalamnya, kayak etika nggak boleh fitnah atau nggak boleh siaran yang membawa atau menjerumuskan ke fitnah-fitnah kayak gitu atau menghasut atau apa gitu. Terus kayak etika yang apa ya, penyiaran tuh kayak kode etiknya tuh harus sopan satunya tuh tetap harus dijaga sih, karena lembaga penyiaran tuh kan ada naungannya ya, kayak ada naungan di pemerintah, jadi kita tuh nggak boleh seenaknya kita menyiarkan apapun dengan sembarangan, harus ditelaah dulu nih apa yang bakal kita omongin, jangan sampai salah ngomong malah masyarakat menilainya tuh wah kok seperti itu. Intinya ya harus bisa menelaah, meriset juga gitu. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kalau dari Komisi Penyiaran Radio sama Televisi itu sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya satu naungan, cuman kayak punya apa ya, kayak punya Divisi gitu mungkin ya? divisinya masing-masing. Kayak penyiaran radio ya punya aturannya sendiri, punya apa ya, orang-orang di dalamnya kayak misalkan direkturnya sendiri dan sebagainya macamnya gitu, kayak sama satu lingkup, cuman beda ya, karena kalau misalkan radio kan kita menyiarkan hanya menyiarkan lewat suara udara gitu, sedangkan kalau misalkan televisi itu kan pasti ada visualnya, ada gambarnya, pasti ada ketentuan-ketentuan juga, jadi bedanya ya ada perbedaannya seperti itu. Oke. Berarti dia sistemnya itu kayak satu badan penyiaran tapi divisinya beda gitu ya, Kak? Iya. Oke deh. Soalnya aku juga agak bingung sih, itu kemarin sempat dapat materi soal itu juga. Nah, itu agak bingung juga soal nyari komisi penyiarannya itu. Punya divisinya masing-masing ya, cuman ya tetap Oke. menyiarkan jadi kayak satu lingkup gitu. Kalau menurut Kakak nih, kenapa etika dalam penyiaran itu dianggap sebagai suatu hal yang penting? Karena sebagai seorang apa ya, menyiarkan berita terhadap satu media nih, kita nggak boleh sembarangan juga ya. Jadi kode etik itu tuh perlu banget, penting dan sangat penting banget. Kalau misalkan kita nggak menerapkan kode etik terhadap penyiar nih, announcer itu apa ya, bisa kena pelanggaran-pelanggaran tersendiri, kayak kita tuh di lembaga penyiaran tuh kan punya kode etik sendiri, kayak tadi yang sudah dibicarakan ya, kayak nggak boleh bawain berita yang berbau-bau seperti itu. Jadi kode etik tuh memang sangat penting banget untuk kita lakukan, kita jalani, kita terapkan setiap harinya gitu. Selanjutnya, mungkin ini deh. Selama jadi penyiar, kira-kira manfaat yang Kakak terima itu ada apa aja sih? Kayak mungkin nambah relasi atau Iya banyak banget sih, kayak profitnya, terus relasi, pengetahuannya tentu ya, pengetahuan luas yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa gitu kan, kayak relasi juga nambah relasi banget sih,
dari mulai misalkan pendengar gitu kan, kayak kita jadi punya banyak relasi, punya banyak teman juga. Jadi itu sih yang didapetin selama menjadi penyiar radio, banyak banget ilmu-ilmu yang didapat, terus profitnya juga. Jadi semacam hobi sekarang ya tuh ya. Jadi banyak banget yang didapat Iya, iya. gitu. Yang istilahnya dulu Kakak masuk karena keadaan, ternyata sekarang jadi apa? Jadi Iya, hobi gitu ya, Kak? iya betul banget. Dulu karena keadaan keterpaksaan juga ya, tuntutan Iya, sekolah, akhirnya sekarang menjadi hobi deh gitu. keren sih. Nih yang terakhir deh, ada tips nggak atau pesan-pesan untuk para pemula yang pengen jadi seorang penyiar gitu? Yang pertama nih, ini sharing sendiri aja ya, kayak Mhm, mhm. yang pertama tuh harus percaya diri, karena jadi seorang penyiar radio itu harus percaya diri, meskipun kita nggak menampilkan wajah, muka, atau bertemu langsung dengan orang banyak, tapi itu percaya diri itu penting banget, karena kalau misalkan kita lagi siaran radio, kita nggak percaya diri, pasti dari pembicaraan kita atau omongan kita atau tutur kata kita tuh kayak grogi atau apa gitu kan. Kalau nggak percaya diri, pasti kan grogi tuh. Nah, Iya, iya. groginya itu kalau misalkan di siaran radio tuh kan pasti keren banget. Misalkan aku grogi nih ngomong ada salah-salah kata atau apa gitu kan. Jadi percaya diri tuh sangat penting, itu bekal yang awal ya. Mmm, Terus bekal bekal diri yang cukup. Maksudnya bekal diri yang cukup tuh, karena seputar kegiatan on air radio tuh harus tahu pengetahuan juga, terus harus tahu teknik-teknik teknisi yang ada di radio juga. Jadi harus mau belajar, harus cari tahu, banyak-banyak tahu. Kalau kata zaman sekarang tuh harus kepo gitu ya, iya, iya, gitu. iya, Jadi harus iya. harus banyak-banyak kepo sih, jangan diem gitu. Terus up to date. Nah, ini juga salah satu yang paling penting ya. Seorang penyiar radio itu harus up to date berita, up to date musik-musik, karena kan siaran radio itu nggak melulu tentang berita atau nggak melulu tentang siaran atau acara-acara yang kita bawakan, tapi Mhm, musik juga kan, karena di radio itu pasti menyiarkan musik-musik, request-an pendengar seperti itu. Jadi harus up to date dari segi musik, berita, dan lain sebagainya. Terus gak jauh-jauh nih, kalau jadi seorang penyiar radio tuh harus cinta musik. wah, Kenapa dibilang cinta musik? Kenapa dibilang cinta musik? Karena misalkan lagi siaran radio nih, ada yang request lagu, misalkan request lagu apa gitu, kalau misal kitanya nggak tahu itu lagu apa, kan kadang kesusahan juga ya, wah ini lagu apa sih, kok aku nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan cinta musik ya, iya, iya. kita juga harus tahu ini musik apa, ini genre apa, pop atau apa gitu. Jadi harus Mhm, sering-sering denger lagu juga kalau seorang penyiar radio. Terus selanjutnya tuh attitude yang baik. Nah, ini juga salah satu yang penting ya. Attitude baik itu memang harus diterapkan bagi semuanya ya. Tapi mhm, bagi seorang penyiar radio itu nggak hanya sekedar on air di radio, nggak hanya sekedar siaran, tapi attitude itu sangat penting karena seorang penyiar radio itu harus menjaga tingkah lakunya, terus cara bicaranya, terus harus apa ya, menjaga tutur katanya, jangan sampai kita malah berbicara yang tidak seharusnya atau kata-kata kasar atau uh, yang seharusnya tuh nggak kita bicarakan tapi kita bicarakan gitu. mmm, Terus harus bekerja keras dan berdoa. Kalau itu udah pasti ya, harus berdoa semuanya dong juga, harus terus bekerja keras, ya betul. Karena semua pekerjaan ya pasti harus bekerja keras ya dan iya, berdoa iya. supaya hasilnya lebih maksimal gitu. Itu sih yang dasar banget harus seorang penyiar punya atau seorang penyiar lakukan atau harus kalau pengen jadi penyiar tuh harus punya apa aja sih atau dasar-dasarnya tuh Mhm, harus ngapain aja sih, ya itu dulu aja yang dikuasai kayak attitude-nya terus kerja keras kayak gitu sih, itu paling dasar banget sih gitu. mmm. Mungkin, satu lagi deh, Kak, ini aku agak Boleh itu boleh sih, boleh. agak kepikiran juga sih. Biasanya kan
orang yang paling bermasalah itu terkait sama kepercayaan diri ya. Nah, itu kalau dari Iya. Kakak, ibaratnya untuk ngebangun kepercayaan diri itu ada cara tersendiri nggak, Kak, dari Kakak gitu? Percaya diri, sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya, kayak Mhm, misalkan aku nih, percaya diri, harus bisa percaya diri, ya harus bisa meyakinkan diri sendiri, harus bisa yakin, "Oke Kak, aku harus bisa nih, orang lain bisa kenapa aku enggak?" Gitu kan. Terus harus, mau tahu juga, terus jangan malu juga, kalau misalkan malu ya percaya dirinya juga down ya. mhm Gitu mhm sih. Tapi kan setiap setiap orang tuh punya caranya masing-masing, tapi mhm ya memang mungkin kebanyakan orang tuh, apa ya, dari percaya diri tuh ya jangan malu, jangan, malu untuk bertanya, terus jangan pokoknya harus yakin sama apa yang bakal kamu lakukan, itu sih. oke Mungkin oke. kamu punya punya caranya tersendiri untuk menjadi percaya diri kan, beda-beda gitu ya. Mhm, oke deh. Soalnya kan setahu saya kayak, kan juga banyak dari mahasiswa-mahasiswa awal yang gabung ke Ilkom itu dia kayak tujuannya di sini, aku mau improve skill skill apa, public speaking aku nih, tapi aku orangnya minder. Itu emang sering terjadi ya, maksudnya mahasiswa baru yang masuk ilmu Mhm komunikasi itu pasti alasannya, "Aku pengen public relation-ku kuat nih, aku pengen mhm bisa berbicara di depan nih, aku pengen bisa ngomong lancar nih," pasti itu ya. Tapi ya kembali ke diri sendiri sih, harus yakin dulu sama diri sendiri, nggak boleh putus asa, nggak boleh malu gitu. Itu sih. berarti motivasi diri yang paling penting gitu ya, Kak? Iya. Iya betul Oke banget, deh itu motivasi diri itu harus harus paling utama banget kita punya gitu. oke deh. Oke mungkin udah cukup ya, Kak, menarik sih pembahasannya, jawaban-jawabannya juga menarik. Mungkin cukup sekian dulu, eee, untuk video kali ini. Terima Oke. kasih ya, Kak, untuk sharing-sharing-nya, informasinya bermanfaat banget. Iya, sama-sama. Semangat juga buat belajar terus ya. Ya, sukses terus ya, Kak. Makasih, Kak.